dengan Bapak siapa ya namanya? Saya Bapak Andi, Mbak. Baik Pak Andi ya. Tujuan konseling ini untuk membantu memberikan edukasi mengenai pengaturan makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan Bapak saat ini ya Pak. Terutama terkait anemia dan pola makan sehari-harinya Bapak bagaimana. Jadi kegiatan konseling ini kurang lebih akan berlangsung sekitar 15 menit ke depan. Selama proses konseling nanti saya akan melakukan tanya jawab terkait kebiasaan makanan Bapak, lalu keluhan yang bisa dirasakan Bapak itu apa saja, terus memberikan edukasi mengenai diet yang dianjurkan untuk kondisi Bapak saat ini ya Pak. Lalu semua informasi yang Bapak berikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya Pak. Ini hanya digunakan untuk keperluan pelayanan gizi serta pendataan pasien saja ya Pak. Jadi Bapak tenang saja. Apakah Bapak bersedia untuk mengikuti sesi konseling ini pada hari ini Pak? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas ketersediaannya ya Pak. Sebelum kita mulai ya Pak, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi Bapak hari ini. Apakah masih ada keluhan yang dirasakan Pak? Masih agak pusing kalau berdiri dan badan masih rasa lemas sih, Mbak. Baik Pak Adi, terima kasih sudah menyampaikan keluhannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ini dari data yang diberikan kepada saya, kadar hemoglobin atau HB Bapak ini masih berada di bawah batas normal ya Pak, yaitu 9,5. Nah, kondisi tersebut menyebabkan tubuh Bapak mudah lelah, pusing, dan terasa lemas. Oh, gitu ya, Mbak. Apakah benar Bapak merasakan seperti itu? Iya, benar. Oleh karena itu, pengaturan makan dan pemenuhan zat gizi itu sangat penting Pak untuk membantu meningkatkan juga kadar HB dan mempercepat proses pemulihan ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, sebelum dirawat biasanya aktivitas sehari-hari Bapak bagaimana? Saya bekerja di kantor, jadi lebih sering duduk di depan komputer dan mengikuti rapat sih, Mbak. Baik Bapak, dengan aktivitas yang cukup padat seperti itu, apakah Bapak sering terlambat makan atau melewati waktu makan Pak? Iya, Mbak. Kadang kalau pekerjaan sedang banyak saya lupa makan. Baik, terima kasih. Saya ingin menggali kebiasaan makan Bapak terlebih dahulu ya, supaya pengaturan makanan yang diberikan nanti sesuai dengan kondisi dan kebiasaan makan Bapak sehari-hari juga. Dalam sehari biasanya Bapak itu makan berapa kali Pak? Biasanya hanya 1 sampai 2 kali sehari. Baik, kalau pagi hari biasanya sarapan atau tidak? Jarang sarapan sih, Mbak. Paling hanya kopi dan juga roti. Kalau makan siang bagaimana Pak? Kadang kalau makan siang itu aku kadang terlambat, kadang juga nggak makan. Sering ke skip juga ya. Kalau makan malamnya bagaimana? Biasanya baru makan itu agak malam hari sih. Baik. Selain itu kebiasaan makan yang sering Bapak konsumsi sehari-hari apa saja Pak? Biasanya nasi dengan lauk itu kayak ayam, telur, atau beli makanan di luar kantor. Kalau untuk konsumsi sayur itu bagaimana Pak? Apakah setiap hari ini Bapak mengonsumsi sayur? Tidak terlalu sih, Mbak. Kadang kalau ada aja. Baik, kalau buah-buahan? Jarang juga. Baik Pak, nanti konsumsi sayur dan buah perlu ditingkatkan lagi ya Pak secara bertahap, karena sangat membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, makanan kesukaan Bapak biasanya apa? Saya suka gorengan dan juga makanan yang gurih-gurih. Oh, gorengan ya Pak, yang asin-asin gitu pastinya Pak. Untuk sementaranya gorengan dan makanan terlalu berminyak itu dibatasi ya Pak sebaiknya, karena agar kondisi kesehatan Bapak ini lebih terjaga, jadi tetap stabil seperti itu. Selain makanan utama, Bapak memiliki kebiasaan mengonsumsi cemilan itu nggak seringan snack-snack kayak gitu? Iya, biasanya makan gorengan atau biskuit saat bekerja. Oh, saat menyemil gitu ya Pak di kantor ya. Baik Pak, nanti Bapak boleh mengonsumsi selingan, tetapi dianjurkannya memilih cemilan yang lebih sehat Pak. Mungkin bisa seperti puding susu atau potong buah potong, nah itu lebih baik. Terus ada mungkin bubur kacang hijau atau roti lembut, itu Bapak suka mengonsumsi roti juga ya tadi? Iya. Saya sudah membaca catatan medis bahwa beberapa gigi belakang Bapak juga sudah tanggal ya Pak. Apa benar? Iya. Apakah kondisi tersebut membuat Bapak kesulitan mengunyah makanan Pak? Iya, Mbak. Terutama kalau makan agak keras seperti daging gitu sih. Oh baik, jadi Bapak lebih banyak mengkonsumsi makanan yang teksturnya lembut atau lunak ya berarti? Betul. Baik, kemudian untuk minuman sehari-hari ini Pak, apakah Bapak rutin mengkonsumsi kopi atau teh atau minuman lainnya? Saya biasanya minum kopi hitam sekitar 2 gelas sehari. Sehari 2 kali berarti ya Pak? Betul. Biasanya diminum kapan tuh Pak? Biasanya setelah makan siang sih, Mbak. Baik, perlu saya
jelaskan ya Pak, bahwa kopi itu mengandung zat tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan Pak. Jadi apabila kopi dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu makan, penyerapan zat besi menjadi kurang optimal Pak. Apalagi zat besi Bapak juga kurang kan. Jadi untuk penyerapannya itu masih kurang karena terhambat konsumsi kopi tadi. Berarti seperti itu Pak. Berarti sebaiknya jangan minum di dekat jam makan ya? Iya betul sekali Bapak. Baik. Berdasarkan kondisi Bapak ini, diet yang dibolehkan adalah diet TETP. TETP itu diet tinggi energi dan tinggi protein Pak. Tujuannya untuk apa ya Mbak? Nah, tujuan diet ini itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein Bapak ya. Jadi membantu meningkatkan kadar hemoglobin, mempertahankan kondisi tubuh dan mempercepat progres pemulihan. Jadi dikhususkan energi dan protein Bapak yang lebih tinggi untuk dikonsumsi. Karena Bapak mengalami kesulitan mengunyah juga, bentuk makanannya dianjurkan adalah makanan lunak Pak, biar lebih bisa dicerna ya. Kayak contohnya bisa nasi tim, kayak gitu, bubur bisa, terus lauk cincang yang halus, telur, ikan lunak, sayur suwir agar lebih mudah dikonsumsi. Nanti pola makan Bapak dianjurkan menjadi 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan dengan porsi kecil tapi sering. Jadi bisa kecil aja porsinya tapi sering ya Pak. Baik. Lalu untuk selingannya ini bisa di sela-sela makan utama tadi ya Pak. Jadi sarapan, makan siang, makan malam, dan diseling-selingan gitu. Tujuannya itu agar kebutuhan energi zat gizi tetap tercukupi Pak, tanpa membuat Bapak merasa terlalu kenyang. Bapak dianjurkan memperbanyak konsumsi sumber protein juga ya kan. Tadi tinggi energi dan tinggi protein ya. Dan zat besi seperti telur, ikan, ayam, hati ayam. Suka hati ayam Bapak? Suka. Oh baik, itu bisa ditingkatkan. Lalu daging cincang, tahu, tempe, sayur-sayuran hijau untuk membantu pembentukan hemoglobin Bapak. Untuk kopi Pak sebaiknya dikonsumsi dengan jarak minimal 2 jam ya Pak, sebelum atau sesudah makan, agar tidak menghambat penyerapan zat besi. Baik Mbak, nanti saya coba atur terlebih dahulu. Baik Pak. Baik Pak Andi, selanjutnya saya akan menjelaskan leaflet ini sesuai kondisi Bapak ya. Leaflet ini menjadi panduan Bapak dalam makan sehari-hari setelah pulang nanti. Jadi Bapak bisa baca-baca di situ. Pada bagian terdapat daftar makanan yang dianjurkan untuk membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan memenuhi kebutuhan gizi Pak. Untuk sumber karbonya Bapak dapat membeli nasi tim, seperti nasi tim itu bubur yang lembut-lembut ya Pak. Kentang itu bisa, roti lunak atau oatmeal. Lalu di situ juga ada sayur atau sumber protein kayak telur, tempe seperti itu. Kemudian sayuran ini juga dianjurkan seperti bayam, brokoli, itu juga zat gizinya tinggi, dan sawi hijau. Selain itu buah nih Pak, buah mengandung vitamin C seperti jambu, jeruk, pepaya, itu membantu juga penyerapan zat besi. Apakah Bapak bisa mengonsumsi yang saya sebutkan tadi Pak kira-kira? Ya mungkin saya akan mencoba terlebih dahulu. Baik, perlahan ya Pak. Lalu juga di situ ada makanan yang tidak dianjurkan atau yang perlu dibatasi nih Pak. Terdapat makanan di dunia yang dibatasi ya Pak. Contohnya kopi atau teh. Nah, itu diminum terlalu dekat, tidak boleh diminum terlalu dekat dengan waktu makan ya Pak, karena menghambat penyerapan zat besi. Kemudian makanan yang terlalu keras juga sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan proses pengunyahan. Selain itu makanan yang terlalu asin Pak, tadi Bapak suka makanan asin ya, itu terlalu banyak penyedap serta gorengan berlebihan juga perlu dibatasi Pak, karena Bapak memiliki riwayat hipertensi juga. Baik, selain leaflet nih Pak, saya juga ada bahan daftar makanan penukar. Ini Bapak bisa bawa juga. Daftar ini digunakan Bapak agar tidak bosan karena pemilihan bahan makanan bisa diganti-ganti, tetapi dengan nilai gizi yang setara Pak. Maksudnya gimana ya Pak? Gini, misalnya Bapak sedang tidak ingin makan nasi nih Pak, sedang bosan makan nasi, nah bisa diganti dengan kentang atau roti atau oatmeal sesuai jumlah yang dianjurkan. Begitu juga lauk hewani, di situ juga ada ikan dapat diganti dengan ayam atau telur, sedangkan tahu dan tempe dapat menjadi alternatif lauk nabati. Jadi melalui daftar bahan makanan penukar ini, Bapak tetap bisa mengkonsumsi makanan yang bervariasi tanpa mengurangi kebutuhan zat gizi yang perlu diperlukan tubuh Pak. Jadi tetap setara dengan
nasi yang biasa Bapak konsumsi. Mungkin contoh, saya mau memberikan contoh menu sehari yang bisa diterapkan di rumah nih Pak. Ini hanya contoh, Baik. Bapak bisa memodifikasi sesuai dengan konsumsi Bapak biasanya. Mungkin di pagi hari ini sarapan bisa bubur nasi, telur orak-arik, pepaya. Lalu selingannya bisa puding susu atau jus jambu atau jus buah lainnya. Dimakan siang bisa nasi tim, lalu ikan kuah kuning, sayur bayam. Di selingan sore bubur kacang hijau. Makan malamnya kentang, ayam cincang kuah dan wortel rebus. Target yang ingin kita capai selama perawatan dan setelah pulang nanti itu yang pertama ini mengonsumsi makanan utama 3 kali sehari ya Pak, lalu menghabiskan makanan minimal 80% dari porsi yang diberikan, mengurangi konsumsi kopi saat jam makan, dan membiasakan makanan dengan porsi kecil tapi sering. Kira-kira Pak, target yang paling siap Bapak lakukan terlebih dahulu yang mana? Mungkin saya akan mulai makan lebih rutin dan mengatur waktu minum kopi sih Pak. Baik Pak, itu sudah sangat baik ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memastikan apakah penjelasan saya sudah dipahami. Bisa coba dijelaskan ulang kembali hal penting yang perlu diperhatikan terkait pola makan Bapak apa? Saya harus makan lebih rutin, kemudian memilih makanan dengan tipe yang lunak, Iya. kemudian memperbanyak makanan tinggi zat besi dan juga protein, mengurangi gorengan, memperbanyak sayur dan buah, dan serta memberi jarak minum kopi dengan waktu makan. Baik, betul sekali Bapak. Berarti penjelasan yang saya sampaikan sudah dipahami dengan baik ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Mungkin untuk saat ini cukup. Baik, terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi hari ini ya Pak. Semoga dengan pengaturan makanan yang lebih baik dan kepatuhan terhadap diet yang dianjurkan, kondisi Bapak ini segera membaik ya Pak, dan kadar HB dapat meningkat, jadi tetap stabil. Amin, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Pak, jika ada kesulitan atau pertanyaan terkait makanan, Bapak bisa menyampaikan kepada petugas gizi atau perawat ya Pak. Semoga Bapak sehat dan dapat kembali